8. Gadis itu memang cantik, tapi dia materialistis, komentar Sandra setelah pemilihan calon istri berakhir dengan terpilihnya Veronica. Saat ini keluarga Mahendra sedang berkumpul bersama di ruang keluarga. Oma yang kecewa karena gadis itu tidak sesuai ekspektasinya hanya bisa diam dan menghela nafas berulang kali. Kamu masih bisa membatalkannya, Jo. Anggap saja ini cuma iseng, ujar Mahendra sambil menatap lurus wajah putranya. Sebagai seorang ayah, tentu saja ia berharap anaknya akan menemukan pasangan yang tepat. Jovan menggeleng. Dia adalah gadis yang tepat, Pak. Soal dia materialistis itu adalah wajar, perempuan mana yang tidak butuh uang. Mama saja butuhkan. Nyatanya walau papa kaya raya, mama masih saja mau bekerja. Untuk apa? Pasti karena uang. Perempuan butuh skincare untuk menunjang kecantikan wajahnya, belum lagi busana, sepatu dan tas branded. Itu masih wajar. Satu poin yang paling baik dari Veronica adalah dia gadis yang jujur. Dia bahkan tidak mau berbohong walau itu demi menjaga imagenya di hadapan orang lain, terang Jovan panjang lebar. Oma yang semula tidak respek dengan pembicaraan antara anak, menantu dan cucunya itu mulai tertarik. Itu adalah kalimat paling bijak yang pernah didengarnya dari seorang Jovan Andriano. Padahal bukan itu tujuan Jovan yang sebenarnya. Kejujuran Veronica soal dia yang materialistis memberikan kemudahan bagi Jovan sendiri. Kelak jika waktunya untuk berpisah tiba, Jovan hanya perlu menyiapkan uang dan mengusir gadis itu pergi dari hidupnya. Jadi kapan kalian akan menikah? Tanya Oma dengan penuh semangat. Setelah mendengar pendapat Jovan tentang seorang wanita, Oma kembali menyimpan harapan yang besar kalau Jovan benar-benar akan menjadi lebih dewasa setelah pernikahannya kelak. Yang pertama kali harus Jovan lakukan adalah menemui keluarganya, Oma. Jovan punya syarat untuk mereka, jawab Jovan dengan santai. Syarat lagi? Mengapa untuk menikah saja butuh banyak syarat? Kemarin aku mengajukan syarat pada Oma, kali ini aku akan mengajukan syarat pada mereka. Pernikahan ini hanya akan dilangsungkan secara sederhana atau tertutup antara keluarga kita saja. Oma melotot, pernikahan cucunya adalah satu hal yang paling dia tunggu. Lalu mengapa harus dilangsungkan secara sederhana dan tertutup padahal mereka mampu mengadakan pesta besar-besaran? Itu lebih baik, daripada mama harus menanggungkan malu di hadapan rekan kerja mama ketika melihatmu berpenampilan culun begini, sahut Sandra dengan nada kesal. Sejak awal dia tidak pernah setuju kalau Jovan harus menyamar. Iya, papa setuju. Pernikahan ini bisa merusak citra papa di hadapan rekan bisnis. Mereka akan mengira papa benar-benar memiliki putra yang tidak berguna. Mahendra ikut bicara. Oma mendesah pasrah. Hanya dia satu di antara mereka yang menginginkan Jovan menikah dalam kondisi seperti apapun namun tetap dibuat meriah. Sebenarnya Jovan hanya tidak ingin membuat Safa semakin terluka. Dia sudah diberitahu soal penyamaran Jovan, namun gadis itu belum tahu siapa yang Jovan pilih menjadi calon istri. Jika Safa sampai melihatnya, ia pasti akan cemburu dan kecewa. Veronica itu gadis cantik dan seksi yang tidak kalah jauh dibanding Safa, walaupun profesi dan kehidupan mereka berbeda. Di tempat yang berbeda, Sapira yang masih cemas memikirkan Veronica yang tidak kunjung pulang berdiri gelisah di teras. Apa kamu tidak tahu siapa orang yang paling dekat dengannya? Tanya mata kalah cemas. Wanita parubaya itu bahkan tidak berjualan keliling hari ini hanya demi bisa menemukan keberadaan sang anak gadis yang sudah 2 hari tidak pulang ke rumah. Yang aku tahu Kak V cuma pacaran sama Damar, itu saja, jawab Sapira lesu. Tapi Damar sendiri ikut menghilang bersamaan sang kakak, nomor ponselnya juga tidak aktif. Kenapa tidak kamu tanyakan dia? Sapira menatap wajah emak yang tampak lelah. Tidak sekali ini Veronica bertingkah, dia sering pulang larut dan tidak memberi kabar. Aku sudah coba hubungi, tapi nomornya tidak aktif. Keduanya kembali terpekur menatap jari kaki masing-masing. Andai ada seorang lelaki dalam keluarga mereka, mungkin tidak akan sulit untuk menemukan Veronica. Namun ketiadaannya sosok kepala keluarga membuat Sapira tumbuh menjadi anak yang bebas tanpa rasa takut. Berbeda dengan Sapira yang mempunyai perasaan lebih lembut, dia selalu memikirkan perasaan emak dalam setiap tindakannya. Andai saja Veronica juga memiliki perasaan yang sama seperti Sapira. Buk Erni, Sapira, kenapa bengong begitu? Ayo ke masjid. Bu Endang tetangga sebelah rumah menegur emak dan Sapira. Wanita tambun itu berdiri di depan rumah. Lebih baik ikut saya ke pengajiannya Ustadz Isa, ujar beliau lagi disertai kerlingan mata menggoda ke arah Sapira. Gadis berhijab itu menunduk, wajahnya bersemu merah.
Detak jantungnya meningkat drastis ketika mendengar nama Ustadz Isa disebut. Pemuda lulusan Mesir itu diam-diam menaruh hati pada Sapira dan hampir semua ibu-ibu pengajian sudah tahu mengenai hal itu. Hanya menunggu waktu yang tepat sampai Ustadz Isa akan menemui emak dan meminta Sapira menjadi istrinya. "Ayo, Sa, nanti kita ketinggalan," desak Bu Endang. Sapira memang aktif mengikuti pengajian bersama ibu-ibu komplek mereka, berbeda dengan para gadis sebayanya yang lebih senang berbelanja atau hura-hura. "Untuk hari ini saya libur dulu, Bu." "Wah, sayang sekali. Padahal Ustadz Isa loh yang ngisi kajian," goda Bu Endang lagi sebelum benar-benar pergi. Sapira menghela nafas panjang. Hatinya masih belum tenang sebelum Veronica pulang ke rumah. Menatap jalanan yang padat, mata Sapira dan emak tertumbuk pada sebuah taksi yang berhenti. Seorang gadis turun dari dalamnya dengan santai dan tanpa merasa bersalah. Ia pun melangkah menuju rumah. "Veronica," seru emak sembari berdiri dari kursinya. Ia menatap putri sulungnya itu dengan mata berkaca-kaca, antara marah dan senang akhirnya yang ditunggu-tunggu pun pulang. Emak dan adek, lagi ngapain?" tanya gadis itu dengan cuek setelah dekat. "Kak V," Sapira terperanjat melihat sikap sang kakak yang sama sekali tidak merasa bersalah. "Kami menunggumu pulang, V. Sudah 2 hari ini adikmu dan emak berusaha mencari keberadaanmu, dan kamu dengan santainya bertanya kami sedang apa." Raut muka emak berubah seketika. Veronica menatap Sapira dan emak secara bergantian, lalu menghempas tubuhnya di kursi. Ia masih merasakan sakitnya pengkhianatan Damar, lelaki yang ia harapkan akan menjadi suaminya kelak. Tapi yang terjadi hari ini, ia akan menikah dengan seorang pemuda culun yang sama sekali tidak menarik hati. Namun meski begitu Veronica merasa senang, pemuda itu adalah putra sulung dari keluarga Mahendra yang kelak akan menjadi pewaris. Dan Veronica yang akan menjadi istrinya lah yang akan bertanggung jawab penuh tentang harta dan kekayaannya, karena Andrian tidak akan mungkin bisa diandalkan. Tanpa sadar, senyuman terbit di bibirnya. "Kami cemas memikirkanmu, dan kamu masih bisa tersenyum. Mak, jangan marah-marah lagi sama aku. Nanti kalau hidup kita sudah berubah barulah Mak akan tahu kalau putrimu ini anak yang berguna," sungut Veronica kesal karena ia selalu dimarahi emak. "Berubah? Berubah yang bagaimana?" "Emak tunggu saja, ini adalah sesuatu yang mengejutkan. Sesuatu yang besar." Veronica melebarkan kedua tangannya dan tersenyum puas. Bersambung 9. "Malam ini calon suamiku akan datang ke rumah," ujar Veronica pada emak dan Sapira saat mereka makan malam. "Calon suami? Kak Damar," tebak Sapira. Veronica mendengus kesal ketika mendengar nama mantan kekasihnya disebut. "Bukan dia," jawabnya singkat. Sapira mengerutkan dahi. Ia masih belum bisa menebak siapa yang dimaksud dengan calon suami oleh kakaknya, namun dia tidak mau ambil pusing. Memang sebaiknya Veronica segera menikah agar tidak lagi bergonta-ganti pacar dan sering keluar malam. Mungkin setelah Veronica menikah, baru Ustadz Isa berani menemui emak secara langsung dan bukannya hanya mengirimi Sapira sepucuk surat. Jantung gadis itu mendadak berdebar-debar ketika teringat Ustadz Isa. Karena tidak hadir ke pengajian tadi sore, Bu Endang mampir ke rumah dan menyampaikan surat dari Ustadz Isa. Sapira bahkan tidak berani membukanya. Ia khawatir akan timbul perasaan lain yang membuat dirinya tidak tenang. Titipan dari Ustadz Isa, Bu Endang menyelipkannya ke dalam telapak tangan Sapira ketika mereka berpapasan saat Sapira hendak ke warung. Wanita Tambun itu cukup pandai menjaga rahasia, agaknya dia tidak mau berita naksirnya Ustadz Isa pada Sapira akan tersebar dan menjadi bahan gosip para tetangga. Tok, 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 suara ketukan di pintu membuyarkan lamunan Sapira dan memaksanya untuk menoleh. "Biar aku saja," ujar Veronica yang sudah lebih dulu berdiri. Di ambang pintu yang telah terbuka Veronica berdiri menatap para tamu yang datang. Hanya Andrian dan wanita yang ditemuinya saat di rumah keluarga Mahendra dan ia duga adalah seorang pelayan. "Saya mengantar Tuan Andrian ke sini," ujarnya dengan senyum terukir di wajah. "Mari masuk." Veronica membuka daun pintu lebar-lebar dan menyingkir ke samping. Mempersilahkan 2 orang tamunya untuk masuk lebih dulu. "Cepat panggil emak." Veronica menggamit lengan adiknya yang masih tercengang. Bukan karena melihat penampilan pemuda yang tampak aneh itu, tapi karena di luar kebiasaan Veronica bersikap ramah pada orang asing. "Apa kalian hanya berdua?" tanya Veronica setelah duduk berhadapan dengan Andrian dan pembantunya. "Iya, Nona." Ada tamu." Emak datang dari dalam kamar dan ikut bergabung bersama mereka.
Jadi begini, Bu, wanita itu menatap Veronica sejenak sebelum bicara pada Mak. Gadis itu mengangguk, seolah memberi izin untuk tamunya bicara. Kedatangan kami kemari untuk memberitahu Ibu, kalau kami menerima Veronica sebagai calon istri bagi Tuan Andrian, ujarnya dengan singkat, padat, dan jelas. Emak terkejut, diputarnya kepala untuk menghadap putri sulungnya yang hanya tersenyum kecil. Maksudnya, diterima jadi calon istri siapa? Tanya wanita parubaya itu bingung. Tuan Andrian Mahendra, Bu. Putra sulung keluarga Mahendra, yang sekarang ada di samping saya ini. Wanita itu menunjuk pemuda culun yang sejak kedatangannya selalu menunduk dan memilin-milin ujung kemejanya yang keluar separuh dari karet pinggang celana. Emak meneguk ludah, lalu kembali menoleh ke arah Veronica meminta penjelasan. Iya Mak, sayembara yang tempo hari kita lihat di koran. Diam-diam V mengikutinya, gadis itu cengengesan. Kemudian Emak beralih menatap Sapira yang hanya tersenyum. Jadi, Tuan Mahendra sudah menentukan pilihan. Tanya Emak memastikan. Benar, Bu. Di antara yang hadir, hanya putri ibu yang bisa merebut hati Tuan Andrian. Tentu saja begitu, karena Veronica adalah gadis yang cantik dan menarik. Sedangkan pemuda bernama Andrian ini terlihat seperti pemuda yang tidak berguna. Emak menarik nafas panjang, hatinya diliputi keresahan. Walaupun Andrian berasal dari keluarga terpandang, rasanya masih tidak rela melepas Veronica untuk dirinya. Mak, aku juga yang memilih untuk ikut sayembara itu. Jadi tolong beri kami restu, ujar Veronica di luar dugaan. Sorot matanya menyiratkan harapan. Mendengar seorang anak gadis yang sudah pantas untuk menikah dan meminta restu adalah sesuatu yang mengharukan bagi seorang ibu. Namun bagaimana Emak bisa melepas dan menukar kebahagiaan putri sulungnya dengan sesuatu yang tampak menyedihkan di hadapannya itu? Jika memang begitu yang putri saya inginkan, saya hanya bisa memberi restu. Untuk kedepannya merekalah yang akan menjalani. Dengan suara lirih dan terdengar putus asa, Emak berusaha menerima kenyataan setelah cukup lama terdiam dan berpikir. Maryam yang duduk di sebelahnya mengusap bahu Emak dan tersenyum manis. Baginya apapun yang jadi pilihan Veronica, itu pasti yang terbaik bagi kakaknya. Untuk pernikahan, akan dilangsungkan secara sederhana dan tertutup. Apakah Ibu dan Veronica setuju? Spontan Emak mendongak. Ini adalah pernikahan pertama bagi putri sulungnya. Bagaimana harus dilangsungkan secara tertutup seperti seorang janda yang digerebek karena berbuat asusila? Tapi ini pernikahan pertama bagi putri sulung saya, Nyonya. Ini juga pernikahan pertama bagi tuan muda kami, Bu. Tapi, Ibu bisa lihat kondisinya. Bagaimana keluarga Mahendra bisa menyelenggarakan pesta pernikahan bagi anak yang selama ini beliau rahasiakan? Dan apakah putri Ibu juga tidak akan merasa malu duduk bersanding di pelaminan? Emak beralih menatap Veronica. Saya tidak masalah, tapi kalian harus membayar mahar sesuai permintaan saya, tantang Veronica dengan lantang dan berani. Emak terkejut, pun begitu dengan Sapira. Sementara wanita yang bersama Andrian hanya bisa menatap majikannya. Dengan lirikan kecil Jovan Andriano memberi isyarat bahwa ia akan mengikuti kemauannya. Baiklah, Nona, berapa yang Anda minta? Tanyanya kemudian. Veronica menegakkan badan. Ia berpikir sejenak, menghitung jumlah angka yang sesuai dan pas untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Uang 500 juta, satu set berlian dan villa di puncak, jawab Veronica dengan begitu percaya diri. Kak, V, seru Sapira yang tidak menduga kalau kakaknya akan menunjukkan sikap serakahnya di hadapan calon suami dan pembantunya itu. Dikabulkan, wanita di hadapan mereka itu menjawab dengan cepat. Kali ini Veronica yang terkejut. Tantangannya dijawab tanpa pikir panjang dan rembukan keluarga. Harusnya tadi ia menyebut jumlah yang lebih besar lagi. Tapi mahar itu sudah harus di tangan saya sesaat sebelum pernikahan, ujar Veronica lagi. V, jangan kelewatan kamu, Emak melotot marah. Di mana-mana yang namanya mahar itu diserahkan saat akad nikah. Bukannya sebelum menikah, protesnya. Loh, saya harus yakin dulu dong. Siapa tahu mereka tidak serius dan menepati janjinya. Saya, dikabulkan, Nona, lagi, wanita itu menyahut dengan cepat. Bahkan sebelum Veronica menuntaskan kalimatnya. Lalu mereka pun pergi setelah tercapai kesepakatan. Pernikahan tertutup dan mahar yang diserahkan sebelum pernikahan. Di dalam mobil, Jovan melepas kancing baju yang mencekik lehernya. Huff, ia mengembus nafas lega. Berada di rumah itu membuatnya merasa sesak.
Jovan tidak menyangka sama sekali kalau alamat yang diberikan Veronica adalah rumah tempat dia bermalam saat mabuk. Dan calon mertuanya adalah ibu yang memberinya sarapan nasi goreng dan mengaku sebagai tukang sayur keliling. Tentu saja wanita itu tidak mengenal dirinya saat ini, karena Jovan melakukan penyamaran dengan penampilan yang aneh. Harusnya Tuan tidak perlu mengabulkan permintaannya, masih banyak wanita lain yang lebih baik, ujar wanita yang duduk di sampingnya dengan raut muka tidak puas. Saya tidak butuh wanita baik, Bu. Sifat materialistisnya itu akan membuatku semakin mudah untuk menceraikannya kelak, sahut Jovan dengan santai. Ingatannya kembali pada sosok gadis yang duduk di samping calon mertuanya. Ia seperti pernah melihatnya, tapi di mana? Bersambung. 10. Jadi kamu akan tetap menikah? Tanya Safa sembari menggenggam jemari Jovan, saat mereka bertemu sekembalinya pemuda itu dari rumah Veronica. Iya, Hani. Secepatnya, ia menjawab sambil menatap bola mata Safa yang berair. Ini semua karena kamu tidak mau menikah denganku. Gadis bertubuh seksi itu mengempas tangan Jovan dan merengut. Aku bukannya tidak ingin menikah denganmu, Jo. Aku hanya belum siap, kontrak kerjaku belum berakhir. Berapa lama lagi? Setahun? 2 tahun? Atau? Jovan sengaja menggantung kalimatnya. Ia tahu, Safa tidak akan sanggup menjawab. Bukan karena ia lupa kapan berakhirnya kontrak kerjasamanya, tapi karena tidak tahu pasti kapan akan siap untuk menikah. Jo, aku mencintaimu. Aku hanya belum bisa. Safa menggeser kursinya untuk lebih dekat lagi dengan Jovan. Kedua lutut mereka beradu, rok jeans sepaha yang dikenakan Safa memperlihatkan paha mulusnya. Jovan meneguk ludah. Dia adalah lelaki normal yang akan mudah tergoda melihat penampilan seksi kekasihnya. Tapi dia bukan lelaki hidung belang yang bebas bercinta dengan siapa saja. Tidak sekali itu Safa berusaha memancingnya, namun ia selalu menolak. Pemahaman yang ditanamkan Oma sejak kecil melekat erat dalam benaknya, tidak boleh melakukannya sebelum sah menikah. Sayang, berjanjilah kalau kamu tidak akan pernah menyentuhnya. Hanya diriku saja yang berhak atas dirimu, ujar Safa sambil menarik tangan Jovan dan meletakkan di pahanya. Seolah mengandung magnet, sentuhan kulit itu mengalirkan desiran aneh yang menjalar seketika, membuat seluruh tubuh Jovan menghangat. Sudah malam, ayo kita pulang. Jovan menarik tangannya dan melirik jam. Ini masih sore, Jo. Safa cemberut. Tidak sekali ini ia merasa ditolak oleh kekasihnya. Aku hanya akan menyentuhmu hanya setelah menikah. Itulah yang selalu dikatakan Jovan padanya setiap melihat Safa kecewa. Perlahan senyum di wajah Safa pun terbit. Jika Jovan yang sudah bertahun-tahun menjalin hubungan dengannya saja bisa menjaga diri, tentunya dia juga bisa menahan untuk tidak menyentuh wanita yang baru ditemuinya itu. Akhirnya hari pernikahan itu tiba setelah Jovan memenuhi syarat yang Veronica minta. Di kamarnya, gadis yang hanya akan menunggu beberapa jam lagi untuk menjadi seorang istri itu tampak gelisah. Kakak kenapa? Tanya Sapira curiga. Setelah menerima uang yang tidak sedikit dan satu set berlian di meja riasnya itu, sikap Veronica mendadak berubah. Semangat menggebu yang ditunjukkannya di awal memberi kabar akan menikah pada Sapira dan emak, tiba-tiba padam. Bukankah kakak sudah mendapatkan apa yang kakak inginkan? Dek, bukannya menjawab, Veronica malah memanggil Sapira dan menunjuk raut wajah serius. Ada apa, Kak? Veronica menatap Sapira dengan ragu. Adik yang selalu dibanggakan dan disayang oleh emak itu kini siap untuk mendengarkan. Aku, Sapira dan dirinya itu berbeda. Dia gadis baik yang penurut dan berpakaian tertutup. Kepribadiannya yang lembut dan sikapnya yang santun membuat semua orang mudah untuk menyukainya. Dia pun tidak pernah berbuat satu hal yang memalukan ataupun membuat emak merasa kecewa. Veronica menghela nafas panjang. Apakah kamu mau menolongku? Tanyanya kemudian. Tolong apa, Kak? Bola matanya menyipit dan dahinya berkerut. Sapira belum pernah melihat wajah Veronica sepanik ini. Ceklek, suara pintu dibuka dari luar. Wajah emak nongol dari balik pintu, membuat Veronica urung untuk bicara. Sebentar lagi pengantin pria dan penghulunya datang. Kamu sudah siap, kan? Tanya emak sambil menatap Veronica yang sudah cantik dengan riasan wajah yang natural. Sapira sendiri yang merias wajah kakaknya dan memang sudah menjadi kesehariannya untuk membantu sang kakak merias diri. Ayo, keluar. Veronica menatap Sapira sejenak. Sedikit lagi, Mak. Tinggal merapikan, jawabnya dengan tersenyum kecil. Dek, sekali lagi ia memanggil Sapira dengan tatapan memohon setelah emak pergi keluar lebih dulu.
Meski pernikahan dilangsungkan secara tertutup dan sederhana, tetap saja ada beberapa tetangga yang diundang untuk datang menyaksikan. Karena di kota ini, Oma adalah perantauan yang tidak memiliki keluarga. "Kakak sebenarnya butuh apa?" tanya Sapira yang mulai tidak sabar. "Tolong bikinkan kakak teh hangat." Kakak gugup sekali, Veronica setengah memohon. "Kakak cuma butuh itu." Veronica mengangguk cepat. "Ya sudah, kakak tunggu di sini. Masih ada waktu sebelum mempelai pria datang," ujar Sapira sambil beranjak dari tempat duduknya. Setelah Sapira keluar dari kamar, Veronica buru-buru mengunci pintu kamar dari dalam. Nafasnya memburu cepat, berulang kali ia berusaha mengatur nafas agar bisa mengurangi kegugupannya. Diliriknya kembali barang-barang yang semalam calon suaminya kirimkan ke rumah dan akan disebutkan sebagai mahar di hadapan penghulu kelak. Uang 500 juta itu disimpan dalam sebuah bingkai yang indah, begitu juga dengan set berlian dan surat kepemilikan sebuah villa di puncak. Sekali lagi Veronica menarik nafas dalam-dalam sebelum ia memindahkan semua benda tersebut ke dalam sebuah koper yang telah disiapkan. Tenggorokannya terasa kering dan nafasnya tercekat ketika mendengar ketukan di pintu jendela kamar. Itu pasti mantan kekasihnya Damar. Semalam lelaki itu menghubunginya dan mengatakan kalau menolak perjodohannya dengan wanita yang dipilihkan oleh orang tuanya. "Aku hanya mencintaimu, V. Ayo kita lari dan menikahlah denganku," itu yang dikatakannya lewat pesan singkat di ponsel. Kebetulan sekali, Veronica baru menerima uang dari calon suaminya sesuai dengan perjanjian mereka. Dengan uang sebanyak itu beserta perhiasan dan surat kepemilikan villa, mereka bisa memenuhi kebutuhan hidup berdua. Tuk, 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 suara ketukan kecil di jendela itu kembali terdengar, membuyarkan lamunan Veronica. "Sayang, cepat buka." Kali ini Damar pun berbisik dari sana. Veronica mengelus dada. Ia memantapkan hatinya untuk pergi bersama Damar dan meninggalkan pernikahan yang hanya tinggal menunggu waktu saja. Dibukanya jendela kamar perlahan agar tidak terdengar dari luar. Wajah Damar menyembul dengan senyuman yang menambah keyakinan Veronica untuk kabur bersamanya. "Mana yang dibawa?" tanyanya dengan berbisik. Gadis itu mengangkat koper yang berisi uang, perhiasan dan beberapa setel pakaian miliknya. Damar menerima uluran koper itu terlebih dulu dan memindahkannya keluar, barulah ia membantu Veronica untuk melompati jendela. Sebelum benar-benar pergi, Veronica menyempatkan diri untuk kembali melihat ke dalam. Menatap kamar yang ditempatinya sejak kecil bersama Sapira. Ranjang kecil yang harus dibagi dengan adiknya itu memberi banyak kenangan. Bagaimanapun juga ia menyayangi keluarganya, namun juga tidak bisa melepaskan Damar begitu saja. "Kak, V." Suara panggilan dari luar kamar dan ketukan di pintu memaksa Veronica mengusap air matanya dan secepat mungkin menutup jendela kamar lalu berlari bersama Damar. Mereka menaiki mobil yang sudah disiapkan di ujung jalan. Brak, Sapira yang sedang membawa gelas teh hangat di tangan terkejut. Suara jendela kamar yang terhempas dan pintu kamar yang dikunci dari dalam membuatnya merasa curiga. Tanpa menunggu lama, ia mencari sesuatu untuk membuka paksa pintu dari luar. Sebuah linggis kecil menjadi solusi pertama. Sapira mencongkel daun pintu tanpa pikir panjang lagi. "Kak V." Mata gadis itu membelalak ketika tidak menemukan keberadaan Veronica di kamarnya. Bersambung.